Assalamualaikum sahabat, untuk memudahkan Anda bisa melihat pada kolom deskripsi bentuk soal mana yang ingin Anda dengar pembahasannya dan pada menit keberapa, semua ada di kolom deskripsi. Ini adalah grafik perubahan es menjadi air suhu 80 derajat Celcius. Pertama, dia berubah wujud Q1 sama dengan M kali L. Kedua, dia naik suhunya jadi MC delta T. Ini adalah grafik perubahan suhunya. Dia ml, M kali L, Q1-nya karena dia berubah wujud dari es menjadi air. Dalam hal ini suhunya tetap 0. Suhunya tetap 0, maka berubah wujud rumusnya M kali L. Kemudian suhunya naik. Ketika suhunya naik, maka rumusnya MC delta T. Ini adalah grafik perubahan es menjadi air suhu 80 derajat Celcius. Berikut soal nomor 1. 4 kg es pada suhu 0 derajat Celcius akan dirubah menjadi air dengan suhu 50 derajat Celcius. Berapakah kalor yang diperlukan jika kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram dan kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius? Dari soal bisa kita ketahui bahwa yang pertama dia merubah diri terlebih dahulu dari es menjadi air, maka ini adalah Q1 sama dengan ml. Kemudian setelah dia merubah menjadi air, dari es menjadi air, suhunya tetap. Dia naik suhunya menjadi 50 derajat Celcius. Ketika dia suhunya naik, Q2-nya MC delta T. Baik, berarti yang ditanya adalah Q total. Q total adalah Q1 ditambah Q2. Q1 ini ketika es berubah jadi air, dan Q2 ketika air naik suhunya 50 derajat Celcius. Oke. Diketahui apa dari soal? Diketahui adalah masanya. Masanya 4 kg. 4 kg. Kemudian apa? Suhu awalnya 0 derajat Celcius. Suhu keduanya adalah 50 derajat Celcius. Kemudian apa lagi? Kalor lebur es dalam hal ini adalah L. L adalah 336.000 Joule per kilogram. Dan kalor jenis air C 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita hitung dulu Q1-nya. Oke, Q1 sama dengan M dikali L. Q1 adalah ketika es berubah menjadi air, ml. Dalam hal ini tidak ada perubahan suhu. Suhunya masih 0 derajat Celcius, tetapi dia berubah dari es menjadi air. Masanya 4 kg dikali L-nya 336.000 Joule per kilogram. Hasilnya adalah 1.344.000 Joule. Oke. Q2 adalah ketika sudah menjadi air. Di sini dia naik suhunya menjadi 50 derajat Celcius. Ketika naik maka Q2-nya MC delta T. Di sini MC delta T. Berarti 4 kg dikali C-nya berapa? 4.200. Delta T-nya berapa? Delta T adalah T2 dikurang T1. 50 dikurang 0 sama dengan 50. Berarti delta T-nya adalah 50. Hasilnya adalah 840.000 Joule. Oke. Nah, Q total adalah Q1 ditambah Q2. Nah, berarti Q1-nya berapa? Q1-nya 1.344.000 Joule ditambah 840.000 Joule. Totalnya berapa? Totalnya adalah 2.184.000 Joule. Inilah jawabannya. Jadi untuk merubah, ini adalah Q total untuk merubah es menjadi air, totalnya adalah Q1 ditambah Q2. Q1 ini prosesnya maksudnya adalah suhunya masih 0 derajat Celcius, tapi dia berubah, maka rumusnya ml. Sedangkan Q2 MC delta T, dari dia sudah berubah dari es menjadi air, airnya naik 50 derajat Celcius, maka Q2-nya MC delta T. Q totalnya adalah Q1 tambah Q2. Itulah. Berikut soal nomor 2.
5 kg es pada suhu 0 derajat Celcius akan dirubah menjadi air dengan suhu 70 derajat Celcius. Berapakah kalor yang diperlukan jika kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram dan kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius? Dari soal diketahui dari es mau dirubah ke jadi air. Untuk merubah es menjadi air, Q1-nya adalah M kali L, suhunya nggak berubah. Kemudian dari air naik suhunya ke 70 derajat Celcius, maka digunakan Q2 sama dengan MC delta T. Jadi ada dua kalor. Pertama, kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud. Kedua, kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu. Berarti yang ditanya adalah Q total. Kalor totalnya adalah Q1 ditambah Q2. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah masanya berapa? 5 kg. Kemudian apalagi yang diketahui? L-nya, kalor leburnya adalah 336.000 Joule per kilogram. Kemudian apalagi yang diketahui? Kalor jenis air. Kalor jenis air 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Suhu awalnya berapa? Suhu awalnya 0 derajat Celcius. Kemudian suhu akhirnya menjadi 70 derajat Celcius. Sehingga perubahan suhunya delta T adalah T2 dikurang T1. Berarti 70 dikurang 0 sama dengan 70. Ini adalah delta T-nya. Oke, kemudian jawabannya adalah kita hitung dulu Q1. Q1 adalah kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujud. Rumusnya adalah M dikali L. M-nya berapa? M-nya 5 kg. L-nya berapa? 336.000 Joule per kilogram. Hasilnya berapa? 5 dikali 336.000. 1.680.000 Joule. Nah, kemudian kalor kedua adalah yang digunakan untuk menaikkan suhu. Setelah menjadi air, suhunya dinaikkan menjadi 70 derajat Celcius. MC delta T, M-nya 5 kg, C-nya berapa? 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya berapa? Ini tadi delta T-nya adalah 70 derajat Celcius. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 1.470.000 Joule. Maka kita hitung totalnya. Q total adalah Q1 tambah Q2. Berarti Q1-nya yang dibutuhkan untuk merubah wujud 1.680.000 Joule ditambah 1.470.000 Joule. Hasilnya adalah 3.150.000 Joule. Inilah kalori yang dibutuhkan untuk yang pertama apa? Untuk merubah wujud ml. Yang kedua untuk menaikkan suhu MC delta T Q2. Merubah wujud ml, menaikkan suhu MC delta T. Totalnya adalah Q1 tambah Q2. Inilah kalori yang dibutuhkan. Berikut soal nomor 3. 100 gram es pada suhu 0 derajat Celcius akan dirubah menjadi air dengan suhu 80 derajat Celcius. Berapakah kalor yang diperlukan jika kalor lebur es 80 kalori per gram dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius? Baik, dari soal ini kita lihat bahwa es hendak dirubah menjadi air. Pertama, untuk merubah es menjadi air kita gunakan rumus Q1 sama dengan M kali L. Untuk merubah es menjadi air, perubahan wujud rumusnya adalah M dikali L. Setelah dia berubah wujud, dia naik suhunya. Untuk kalor menaikkan suhu, maka rumus yang digunakan adalah Q2 sama dengan MC delta T. Kemudian kita hitung Q totalnya. Berarti yang ditanya apa? Yang ditanya adalah Q total untuk merubah es menjadi air 80 derajat Celcius. Q totalnya berapa? Q1 tambah Q2. Yang diketahui apa dari soal? Diketahui masanya berapa? Masanya 100 gram. Kemudian apa lagi? Setelah massa 100 gram, T1-nya suhu awalnya 0 derajat Celcius. Suhu keduanya berapa? Suhu akhirnya 80 derajat Celcius. Perubahan suhu delta T adalah T2 dikurang T1. Berarti 80 dikurang 0 sama dengan 80. Itu adalah delta T. Kemudian apa lagi yang diketahui? Kalor
kalor lebur. Kalor lebur es 80 kalori. L-nya adalah 80 kalori per gram. Nah, di sini bedanya. Sebelumnya kita pakai joule. Sekarang kita pakai satuan kalori. Kemudian apalagi diketahui kalor jenis air, C-nya. C-nya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Baik, kita hitung saja. Q1-nya adalah berubah wujud dari es menjadi air. Berubah wujud berarti pakai M kali L. M-nya berapa? 100 gram. L-nya berapa? L-nya adalah 80 kalori per gram. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 8000 kalori. Oke, yang kedua adalah Q2. Q2 digunakan untuk menaikkan suhu. Untuk menaikkan suhu berarti MC delta T. M-nya berapa? M-nya 100 gram. C-nya berapa? C-nya 1 kalori per gram derajat Celcius. Delta T-nya berapa? Delta T-nya adalah 80 derajat Celcius. Sehingga hasilnya adalah 8000 kalori. Totalnya berapa? Q total sama dengan Q1 tambah Q2. Berarti 8000 kalori ditambah 8000 kalori. Hasil totalnya berapa yang dibutuhkan? 16000 kalori. Ini dia. Satuannya beda ya, kalori. Sebelumnya kita joule, sekarang satuannya dalam kalori. Inilah yang dibutuhkan untuk merubah es 100 gram menjadi air dengan suhu 80 derajat Celcius. Langkah pertama berubah wujud ml. Langkah kedua naik suhu 80 mc delta T. Totalnya inilah jawabannya. Berikut soal nomor 3. 100 gram es pada suhu 0 derajat Celcius akan dirubah menjadi air dengan suhu 80 derajat Celcius. Berapakah kalor yang diperlukan jika kalor lebur es 80 kalori per gram dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius? Baik, dari soal ini kita lihat bahwa es hendak dirubah menjadi air. Pertama, untuk merubah es menjadi air kita gunakan rumus Q1 sama dengan M kali L. Untuk merubah es menjadi air, perubahan wujud rumusnya adalah M dikali L. Setelah dia berubah wujud, dia naik suhunya. Untuk kalor menaikkan suhu, maka rumus yang digunakan adalah Q2 sama dengan MC delta T. Kemudian kita hitung Q totalnya. Berarti yang ditanya apa? Yang ditanya adalah Q total untuk merubah es menjadi air 80 derajat Celcius. Q totalnya berapa? Q1 tambah Q2. Yang diketahui apa dari soal? Diketahui masanya berapa? Masanya 100 gram. Kemudian apa lagi? Setelah massa 100 gram, T1-nya suhu awalnya 0 derajat Celcius. Suhu keduanya berapa? Suhu akhirnya 80 derajat Celcius. Perubahan suhu delta T adalah T2 dikurang T1. Berarti 80 dikurang 0 sama dengan 80. Itu adalah delta T. Kemudian apalagi yang diketahui? Kalor lebur es 80 kalori. L-nya adalah 80 kalori per gram. Nah, di sini bedanya. Sebelumnya kita pakai joule, sekarang kita pakai satuan kalori. Kemudian apalagi diketahui? Kalor jenis air, C-nya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Baik, kita hitung saja. Q1-nya adalah berubah wujud dari es menjadi air. Berubah wujud berarti pakai M kali L. M-nya berapa? 100 gram. L-nya berapa? L-nya adalah 80 kalori per gram. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 8000 kalori. Oke, yang kedua adalah Q2. Q2 digunakan untuk menaikkan suhu. Untuk menaikkan suhu berarti MC delta T. M-nya berapa? M-nya 100 gram. C-nya berapa? C-nya 1 kalori per gram derajat Celcius. Delta T-nya berapa? Delta T-nya adalah 80 derajat Celcius. Sehingga hasilnya adalah 8000 kalori. Totalnya berapa? Q total sama dengan
Q1 tambah Q2. Berarti 8000 kalori ditambah 8000 kalori. Hasil totalnya berapa yang dibutuhkan? 16.000 kalori. Ini dia. Satuannya beda ya, kalori. Sebelumnya kita joule, sekarang satuannya dalam kalori. Inilah yang dibutuhkan untuk merubah es 100 gram menjadi air dengan suhu 80 derajat Celcius. Langkah pertama, berubah wujud ml. Langkah kedua, naik suhu 80 mc delta T. Totalnya inilah jawabannya. Baik, ini adalah soal nomor 4. 100 gram es pada suhu minus 2 derajat Celcius akan dirubah menjadi air dengan suhu 90 derajat Celcius. Berapakah kalor yang diperlukan jika kalor lebur es 80 kalori per gram dan kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, serta kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Di sini menarik soalnya yang ditanya Q total ya. Q total ini yang ditanya ya. Q totalnya berapa? Q1 tambah Q2 ditambah Q3. Ini yang ditanya. Yang diketahui apa? Diketahui adalah masanya berapa? Masanya 100 gram. Kemudian apa lagi? Kalor lebur es 80 kalori per gram. Kemudian apa lagi? Kalor jenis es. CS. Kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, kita lihat di grafik dari S-2 menjadi S0 ya. Dari S-2 Q1 menjadi S0. Berarti suhunya naik dari minus 2 ke 0. Kemudian setelah dia naik dari minus 2 ke 0, dia berubah wujud dari es menjadi air Q2. Berarti Q2 nya adalah M dikali L. Kemudian setelah dia berubah wujud, dia naik Q3 suhunya. Berarti Q3 nya MC delta T. Q1 nya apa? Q1 nya MC delta T juga karena dia naik suhu min 2 ke 0. Q2 kenapa ml? Karena S-nya berubah jadi air. Q3 kenapa MC delta T? Karena naik suhu dari 0 ke 90. Baik, kita hitung Q1 dulu kita hitung. Q1 yang ini ya. MC delta T. Masa S-nya berapa? Masa S-nya 100 gram. C di sini adalah CS ya, karena dia masih bentuk S. Kalor jenis S. Kalor jenis S adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian apa lagi? Delta T dari min 2 ke 0. Berarti dari min 2 ke 0 kan delta T itu adalah T2 dikurang T1. Dari min 2 ke 0 berarti 0 dikurang 2. Berarti ini hasilnya adalah 2. Berarti 100 dikali 0,5 dikali 2. Hasilnya berapa? Setengah kali 2 1. Berarti hasilnya adalah 100 kalori. Q2 adalah yang ini Q2 ya. M kali L karena S sekarang berubah menjadi air. M kali L, S nya berubah jadi air. Berarti 100 gram dikali L. L nya berapa? L nya 80 kalori per gram. Hasilnya berapa? 100 kali 80 8.000 kalori. Q3 setelah airnya dinaikkan suhunya menjadi 90 derajat Celcius. Berarti MC delta T. Masanya berapa? 100 gram dikali C air berapa? 1. Ini adalah C air. 1 kalori per gram derajat Celcius. Dikali delta T. Delta T-nya berapa? Dari 0 ke 90. Berarti 90 dikurang 0 ya. Karena dari 0 ke 90. Karena T akhir dikurang T awal. T akhirnya 90, T awalnya dari 0. Dari air 0 derajat Celcius menjadi air 90 derajat Celcius. Berarti 90 dikurang 0. Sehingga hasilnya 100 dikali 1 dikali 90.
Hasilnya adalah 9.000 kalori. Sehingga Q totalnya adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3. Q1 nya berapa? 100 kalori. Tambah Q2, Q2 nya berapa? 8.000 kalori. Tambah Q3 nya 9.000 kalori. Totalnya berapa? 8.000 tambah 9.000 menjadi 17.100 kalori. Inilah jawabannya. Berikut ini tambahan penjelasan untuk nomor 4. Ketika Q1 sama dengan MC delta T, maka delta T-nya adalah T2 dikurang T1. T2-nya berapa? T2-nya 0. T1-nya berapa? T1 T awal minus 2. T2 dikurang 1 berarti 0 dikurang minus 2. Berarti delta T-nya 2 derajat Celcius. Q2 ml, seperti di grafik Q2-nya ml ya, berubah wujud. Berarti tidak ada perubahan suhu. Suhunya tetap karena ml itu yang berubah wujudnya, tidak ada perubahan suhu. Q3 ini dari air naik suhunya menjadi 90 MC delta T. Berarti delta T-nya adalah T2 dikurang T1, 90 dikurang 0, 90 derajat Celcius. Sehingga ada dua delta T di sini, delta T untuk S ketika dia berubah dari min 2 ke 0 ya. Sehingga T2 dikurang T1, T2-nya 0, T1-nya dari min 2, berarti 0 dikurang min 2. Sekarang perubahan suhu air, T2 kurang T1 90 dikurang 0. Itu dia. Jadi ada dua perubahan suhu di soal nomor 4.